Ya, sekali lagi selamat pagi semuanya dan kita ingin melihat hari ini karena ini adalah minggu kebangkitan Yesus. Kita ingin melihat perikop-perikop tentang kebangkitan Yesus dan kita mau mencoba membuat satu harmonisasi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta Pak Timotius mungkin kita doa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan Tuhan untuk setiap kami. Hari ini kami masih bisa datang ke tempat ini Tuhan. Kami akan mulai sekolah minggu dewasa untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kepada Stephen yang akan membawakan materi supaya kami semakin mengenal dan mengasihi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, coba kita lihat perikop-perikop yang bersangkutan. Pertama kita buka dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ini ya. Coba kita baca, saya bacakan. Ini biar dapat terasa. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempatnya berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendoleh kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Oke, baik. Jadi ini adalah perikop di dalam Markus. Fokusnya ada pada perempuan-perempuan. Yang perempuan-perempuan pergi pada hari pertama pagi-pagi ke kubur, dan di kubur itu terjadi gempa bumi. Malaikat Tuhan turun, penjaga-penjaganya ketakutan. Lalu malaikat memberitahu kepada perempuan untuk bahwa Yesus sudah bangkit, dan untuk memberitahukan kepada murid-murid bahwa dia bangkit. Kemudian waktu murid-murid itu pergi dari kubur, Yesus berjumpa dengan mereka juga, gitu ya. Oke, itu adalah sedikit gambaran tentang apa yang dikatakan oleh Matius. Coba kita lihat sekarang di Markus, ya. Kita lihat di Markus pasalnya yang ke-16 dan kita bisa melihat dari ayat 1 kita baca di sini. Dikatakan setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Oke, nah perlu diperhatikan
kalau di Alkitab Indonesia kita, selanjutnya ada satu paragraf di situ yang mulainya dengan singkat mereka sampaikan itu sebenarnya nggak ada dalam ini ya, dalam Textus Receptus. Itu disebut sebagai akhiran pendek dari Markus, karena beberapa manuskrip itu stop sampai ayat 8. Beberapa manuskrip stop sampai ayat 8, sampai yang takut itu, kata takut, mereka stop sampai sana. Nah, itu hanya ada 2 atau 3, pokoknya hanya beberapa manuskrip lah yang stop sampai 8, itu hanya dihitung jari. Sedangkan ribuan manuskrip lain itu sampai dengan ayat 20. Ya, ribuan manuskrip lain sampai ayat 20, tetapi para modernis dan liberal lebih percaya yang beberapa manuskrip itu. Mereka lebih percaya beberapa manuskrip itu yang berakhir sampai di ayat 8, sehingga di banyak Alkitab modern atau Alkitab bahasa Inggris, Anda akan melihat ada footnote. Dia taruh footnote di bawah Alkitabnya. Mereka nggak berani hilangkan semua, tapi mereka kasih footnote bahwa ayat 9 sampai 20 itu tidak ada dalam manuskrip yang terbaik katanya. Menurut mereka manuskrip terbaik. Padahal cuma hanya hitungan jari lah di bawah 5 manuskrip itu yang menghilangkan itu. Oke, jadi kita tidak percaya bahwa dia berakhir di ayat 8. Tapi di ayat 9 dilanjutkan sini, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jadi dari sini kita tahu bahwa orang siapa yang pertama Yesus menampakkan diri kepada adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena ya. Ayat 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Oke. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Nah, yang dimaksud 2 orang yang lain ini adalah yang dicatat dalam Lukas, itu Kleopas dan temannya itu. Oke, baik. Itu adalah di Markus. Nah, sekilas saja Markus dengan Matius masih mirip, walaupun ada beberapa hal yang sedikit ini ya. Dimana kalau di Matius dia tidak bilang bahwa mereka masuk ke dalam kubur, ya kan? Ingat tadi ya, di Matius tidak dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu masuk ke dalam kubur. Hanya dikatakan bahwa pokoknya malaikat ngomong sama mereka. Malaikat ngomong sama mereka. Bahkan kalau kita membaca Matius seolah-olah ya, tapi ini seolah-olah doang. Kalau kita kembali ke Matius 28 ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi kita mendapat gambaran malaikat duduk di atas batu. Duduk di atas batu yang ini. Jadi kalau kita hanya baca Matius, kita mendapat kesan seolah-olah malaikat itu ngomong sama perempuan itu di luar kubur. Bahwa malaikatnya di atas batu kan. Lalu perempuan-perempuannya datang, terus sepertinya malaikatnya ngomong dari atas batu begitu. Sepertinya gitu kan. Tapi kita dapatkan di Markus sebenarnya bukan. Sebenarnya perempuan-perempuan masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam kubur, lalu mereka berbicara dengan malaikat di dalam kubur itu. Oke. Coba kita lihat di Lukas sekarang ya. Di Lukas pasal 24 di sini. Lukas 24 ayat 1. Kita baca. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ini bicara soal perempuan-perempuan. Ayat 3, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi Lukas sesuai dengan Markus mengatakan bahwa perempuan-perempuan masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam kubur di sini. Mereka setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4. Sementara mereka berdiri terbang-bang karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilau. Oke, Lukas menambahkan detail di sini. Detail yang ditambahkan Lukas adalah sebenarnya malaikatnya ada
ada 2. Ya, Markus catat 1, Lukas bilang ada 2. Dan lagi di sini ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, itu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Oke, sisanya nggak terlalu penting. Oh, coba ayat 12 penting juga. Ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja, lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Oke. Cerita mengenai Petrus lari ke kubur itu akan dikonfirmasi di dalam Injil Yohanes di sini. Oke, coba jadi itu yang dinyatakan oleh Lukas. Sekarang kita lihat yang dinyatakan oleh Yohanes sekarang ya. Dinyatakan oleh Yohanes. Nah, ini agak panjang. Ini Yohanes agak panjang. Kita lihat dari pasal 20-nya. Yohanes pasal 20 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat yang ke-18, ya. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Nah, murid yang lain yang dimaksud di sini adalah Yohanes kemungkinan besar. Jadi si penulis Injil ini, jadi dia nggak sebut namanya sendiri, dia hanya bilang murid yang lain gitu. Maksudnya si Yohanes itu sendiri ya. Jadi tadi kan di Lukas kan dibilang Petrus sudah pergi kan. Nah, Yohanes karena dia penulis Injilnya sendiri, dia tahu bahwa dia sendiri juga ikut gitu. Jadi dia catat itu, dia sendiri juga ikut pergi. Dia menyinggung ke dalam, melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelung yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. So, selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ya, ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis yang menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampak olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Oke. Yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria pada mereka, Tuhan itu telah diambil orang dan tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, yang menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus padanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah padaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus padanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus padanya, janganlah kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Oke. Nah, yang di Yohanes ini
agak sedikit lebih sulit dijelaskan gitu ya. Beberapa pertanyaan yang muncul adalah di mana wanita-wanita yang lain, ya kan? Karena di Yohanes ini hanya menyebut Maria Magdalena, sedangkan kalau di Matius, Markus, Lukas, Maria Magdalena itu bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, yang Maria ibu Yakobus, kemudian ada Salome atau Yohanes dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Maria sudah pergi lari duluan ke Petrus, sepertinya tanpa mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit begitu. Tanpa mengetahui Yesus sudah bangkit, karena waktu dia pertama datang ke Petrus, dia bilang apa? Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi itu pesan pertama dia kepada Petrus, bukan bahwa Yesus sudah bangkit. Gitu, ya. Nah, oke. Dan ada beberapa hal lain lagi yang perlu diselesaikan. Saya minta tolong satu orang mahasiswa ke kantor saya, ambil ini, nanti ini mau saya bagikan di printer saya. Lihat di printer saya ada kertas ini ya. Baik. Dan ya, hal-hal ini banyak dipakai oleh para kritik. Ya, jadi kalau kita membaca apa yang dikatakan para kritik, baik itu kritik dari pihak ateis, ya, ataupun kadang-kadang Muslim juga, ya, mereka akan berkata bahwa catatan-catatan tentang kebangkitan Yesus ini banyak yang kontradiksi katanya. Ya, banyak yang kontradiksi dan mereka akan ya menyebut beberapa hal ini, menggunakan beberapa perikop ini, ya. Nah, tentu kita bilang tidak mungkin, ya, tidak mungkin karena itu adalah firman Tuhan. Tapi kita bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan yang seolah-olah kontradiksi ini ada gitu kan? Kenapa Tuhan nggak bikin ceritanya persis sama aja gitu semuanya? Ya, ada 4 Injil, ya tolong dibagikan aja. Ya. Ada 4 Injil, kenapa tidak Tuhan bikin persis sama aja? Kenapa harus ada hal-hal seperti ini sehingga menimbulkan pertanyaan? Dan jawabannya adalah justru ini adalah hal yang bagus. Gitu. Ini adalah hal yang bagus karena ini berarti karena begini, iman Kristen itu didasarkan pada kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus haruslah hal yang benar-benar terjadi historis, barulah iman kita ada artinya. Kalau kebangkitan Yesus tidak terjadi, kita jadi orang Kristen itu nol besar. Nol besar, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Pokoknya nol besar. Ya. Jadi sangat penting sekali bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Dan oleh karena itu Tuhan kasih sampai 4 saksi lah misalnya. 4 saksi. Nah, bahwa 4 saksi ini kata-katanya tidak persis satu dengan yang lain, itu justru membuktikan otentisitas mereka. Ya. Berarti ini adalah 4 saksi yang independen. 4 saksi yang independen. Kalau misalnya kesaksian mereka itu sama persis, kata-katanya bahkan sampai titik komanya, maka kita tahu itu bukan saksi yang independen. Itu adalah saksi yang saling mengcopy satu dengan yang lain, ya, copy paste gitu istilahnya. Ya. Sama seperti misalnya hari ini ada wartawan meliputi misalnya kemarin demo mahasiswa gitu kan. Nah, kalau ada wartawan yang independen, masing-masing berdiri di tempat yang berbeda misalnya, pasti liputannya berbeda. Walaupun mungkin sama-sama benar, tapi semua dari sudut pandang yang berbeda-beda. Mungkin yang diwawancarai orang yang berbeda, mungkin yang dia lihat sedikit berbeda dan lain sebagainya. Tapi pasti ada harmonisasinya, gitu. Pasti ada harmonisasinya. Nah, oleh karena itu kita mau melihat di sini ya, harmonisasinya bagaimana. Saya sudah pernah mencoba untuk membuat ini. Sudah dapat semua ya kertasnya kan? Saya pernah mencoba membuat ini. Ini adalah salah satu kemungkinan harmonisasi. Ya, artinya kalau peristiwanya seperti ini, seperti yang saya katakan di sini, maka harmonis semua. Saya bukan berarti ini pasti benar, gitu ya. Tapi ini salah satu contoh harmonisasinya. Salah satu contoh bagaimana semua ini bisa diharmonisasi mengenai perempuan-perempuan, mengenai malaikat, mengenai hubungannya dengan Petrus dan Yohanes dan yang lain-lainnya, gitu ya. Oke, coba kita baca dulu di sini yang saya tulis di sini ya. 1. Yesus dikuburkan hari Rabu sore, dikapani dengan lenan dan mur secara terburu-buru. Para wanita yang mungkin tidak tahu akan hal itu juga ingin merempah-rempahi Yesus dan mempersiapkannya pada hari Jumat. Jadi ini
konsisten dengan yang kita katakan. Yesus mati hari Rabu, Kamis adalah Sabat besar, Sabat 15 Nisan, hari pertama roti tidak beragi. Hari Jumat mereka mempersiapkan rempah-rempah, membeli dan mempersiapkan rempah-rempah. Sabtu kemudian Sabat mereka ini lagi. Oke, jadi mereka mempersiapkan itu, ya. Nah, lalu mereka akan pergi ke kubur pada Minggu pagi, tentunya. Oke, poin nomor 2. Pada hari Minggu pagi, saat fajar atau sekitar fajar, sepertinya saat cahaya baru mulai kelihatan tapi masih cukup gelap sehingga remang-remang. Jadi ada teks yang berkata pagi-pagi benar atau menjelang menyingsingnya fajar, itu di 28 ayat 1. Di Markus 16 ayat 2 dikatakan ketika pagi, ya. Itu dikatakan ya pagi-pagi benar, ya pagi-pagi benar. Dan di Yohanes dikatakan ketika hari masih gelap. Ketika hari masih gelap. Jadi datanglah, ya siapa? Siapa yang datang? Ya, poin nomor 3 yang datang adalah antara lain Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Maria ibu Yakobus dan Yohanes, ada Yohana, kemudian ada yang lain yang tidak disebut juga, ya, karena ada perempuan-perempuan lain. Jadi minimal ada 3 nama yang kita tahu. Minimal ada 3 nama yang kita tahu. Ada perempuan lain. Jadi bisa jadi ada 4 atau 5 orang perempuan atau sekitar begitulah, atau 6, kita nggak tahu berapa persisnya. Tapi beberapa orang perempuan datang di situ. Kemudian poin nomor 4, saat dalam perjalanan mereka bertanya-tanya mengenai siapa yang akan menggulingkan batu bagi mereka. Ya, itu dicatat. Mereka bertanya-tanya. Saat mereka tiba, mereka menemukan bahwa bahwa telah terjadi gempa bumi sehingga batu itu sudah terguling. Jadi gempa buminya bukan terjadi saat mereka tiba gitu, tapi itu sudah terjadi. Sudah terjadi sebelumnya, dan tidak ada cerita bahwa mereka ketemu prajurit. Berarti prajuritnya juga sudah kabur semua. Prajuritnya sudah kabur semua, ya, atau minimal bengong, ya, kalau nggak kabur pun, gitu ya, udah pusing, gitu. Tapi kemungkinan sudah kabur. Ya. Jadi tidak ada cerita bahwa mereka ditahan oleh prajurit atau mereka berdebat dengan prajurit, nggak ada cerita seperti itu. Yang mereka datang ke kubur, mereka ketemu batunya sudah terguling. Oke. Poin nomor 6. Nah, bagaimana kita menjelaskan mengenai malaikat duduk di atas batu, kemudian malaikat ada di dalam kubur? Saya memahaminya seperti ini. Poin nomor 6. Malaikat yang menggulingkan batu duduk di atas batu itu dan telah menampakkan diri kepada para prajurit dan menakutkan mereka. Jadi ketika dikatakan bahwa malaikat itu duduk di atas batu, itu adalah nampak kepada para prajurit itu. Nampak kepada para prajurit, ya. Duduk di atas batu, nampak kepada prajurit, membuat para prajurit ketakutan, lari. Ya, sepertinya malaikat ini tidak nampak di atas batu kepada para wanita, hanya kepada para prajurit. Ya, setelah para prajuritnya kabur, malaikat ini turun dari atas batu itu masuk ke dalam kubur. Sepertinya seperti itu. Karena di Markus dan Lukas, para wanita ini ketemu malaikatnya di dalam kubur. Katakan seperti itu, ya. Nah, ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri telah bangkit cukup lama, begitu. Dan batu digulingkan bukan supaya Tuhan Yesus bisa keluar. Tidak ada batu apapun yang bisa menahan Tuhan Yesus, begitu. Batu disingkirkan bukan supaya Tuhan Yesus keluar, tapi supaya para wanita bisa masuk dan bisa melihat. Tuhan Yesus sendiri sudah bangkit, ya, di malam sebelum. Jadi batu digulingkan supaya para wanita bisa masuk di situ. Ya. Yang menggulingkan batu itu malaikat atau karena gempa buminya, Pak? Dua-duanya, Pak. Ya, gempa bumi itu kan mungkin ya karena malaikat itu juga, gitu kan. Ya, pokoknya inilah, ada gempa bumi, ada malaikat, batu terguling, gitu ya.
ya malaikatnya ya gempa bumi. Oke. Oke. Matius 28 ayat 5 berbicara mengenai malaikat berbicara kepada para wanita yang terjadi belakangan, yaitu di dalam kubur, bukan di luar kubur. Walaupun kita tidak tahu itu kalau kita baca Matius doang, ya, karena Matius tidak menceritakan detailnya dia masuk atau enggak. Ya, jadi ingat bahwa tiap-tiap penginjil ini menceritakan dari sudut pandang dia. Ada yang menganggap hal ini penting dicatat, ada yang menganggap ini yang penting dicatat. Tapi Tuhan sengaja kasih 4 perspektif yang berbeda supaya kita dapat gambaran secara utuhnya. Nah, lanjut lagi. Poin nomor 7. Nah, di sini mulai suatu ini ya. Ini adalah hipotesis saya. Hipotesis saya untuk mengharmoniskan Injil Yohanes terutama dengan Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas. Saya menghipotesiskan seperti ini. Poin nomor 7. Ketika mereka sampai di depan kubur, belum masuk, mereka melihat batu terguling. Jadi kan mereka belum masuk, mereka batu sudah terguling. Maka Maria Magdalena menjadi gusar dan mengira bahwa ada orang yang telah datang mencuri tubuh Tuhan, dan langsung lari meninggalkan wanita-wanita lain. Ini, ya, langsung lari meninggalkan wanita-wanita lain menuju kota. Dan kota itu kalau kita lihat sekarang sekitar setengah mil lah. Setengah mil itu sekitar 800 meter kalau misalnya ini kita hitung ke meter gitu ya, untuk memberitahu murid-murid. Oke, nah ini hipotesis saya karena di Yohanes waktu Maria Magdalena datang kepada Petrus, dia nggak ngomong bahwa Yesus sudah bangkit gitu. Dia nggak ngomong dia ketemu malaikat gitu. Jadi sepertinya Maria Magdalena tidak bertemu dengan malaikat bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Jadi kemungkinannya, ya, ini sekali lagi hipotesis saya, mungkin saja Maria Magdalena lari duluan. Mungkin mereka melihat batu itu terguling, mereka, oh kenapa ini? Jangan-jangan ada yang curi. Nah mungkin Maria Magdalena bilang, oh saya pergi kasih tahu Petrus. Ya udah dia pergi. Nah baru wanita yang lain masuk ke dalam kubur nanti. Ya. Itu masuk poin yang ke-8 di sini ya. Poin yang ke-8. Sementara Maria Magdalena pergi, wanita-wanita lain mungkin mencari sekitar taman dan akhirnya masuk ke kubur untuk memeriksa. Kubur itu besar. Kita jangan ingat, kubur Yahudi itu bukan kayak kita yang ke dalam tanah, tapi mereka pakai goa. Ya, mereka pakai goa-goa gitu ya. Jadi bukan kayak kita. Kalau kita kan bingung kan, mereka itu masuk ke dalam gua. Dan biasanya gua itu cukup besar. Biasanya satu gua itu bisa beberapa orang dikubur. Jadi generasi-generasi bisa ya. Tapi itu ingat bahwa yang Tuhan Yesus sengaja dikasih tahu itu kubur baru. Maksudnya apa? Berarti hanya Tuhan Yesus sana, nggak mungkin disalahkan dengan orang lain gitu. Nggak mungkin yang lain yang bangkit maksudnya gitu kan. Maka sengaja Tuhan atur supaya kubur itu kubur baru. Hanya ada Yesus yang ada di sana gitu. Oke, jadi kubur itu besar dan mereka melangkah masuk. Di dalam kubur, malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, ya, menurut itu catatan Matius 28 ayat 5. Matius 28 berkata, malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu. Sedangkan menurut Markus, mereka melihat seorang muda. Jadi Markus bilang seorang muda, Matius bilang seorang malaikat. Ini kontradiksi nggak? Ya enggak gitu. Karena malaikatnya muncul seperti orang muda gitu kan. Jadi nggak masalah gitu ya. Ini nggak kontradiksi ya. Yang Lukas bilang 2 orang yang. Ya ini saudara ini nyampe, gitu kan? Saudara ini nyampe ya. Nah, jadi malaikat itu berpenampilan seperti seorang muda, duduk di sebelah kanan. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang bilang, kenapa di Markus bilang duduk? Di Lukas bilang berdiri. Jadi hal-hal begini aja disorot oleh para kritik ya. Sebenarnya malaikat ini duduk apa berdiri gitu kan. Nah, di Markus bilang duduk, di Lukas bilang berdiri. Jadi gini, kadang-kadang para kritik itu lebih memperhatikan Alkitab dari kita bahkan ya.
Mereka itu lebih ini, waduh ini salahnya di mana. Jadi tiap-tiap kata itu diteliti sama mereka. Kalau kita yang mungkin orang Kristen bertahun-tahun baca-baca begini aja pun enggak ini. Enggak, wah ini ada ini. Mereka tuh cari ini. Malaikatnya duduk apa berdiri? Kenapa di Markus bilang duduk? Di Lukas bilang berdiri segala macam. Ini salah gimana? Tapi enggak, gampang aja. Solusi saya adalah ketika mereka masuk dia duduk. Setelah mereka masuk dia berdiri untuk mulai ngomong ke mereka. Bisa gitu kan? Jadi pertama duduk, ya kan? Ya, pertama duduk gitu, ya. Lalu pas malaikat itu masuk, ada orang duduk. Nah, lalu malaikat itu berdiri dan ngomong sama mereka. Oke, itu bisa ya. Kemudian Lukas menambahkan bahwa ada 2 malaikat sebenarnya. Matius sama Markus hanya menyinggung 1 malaikat. Lukas bilang ada 2 malaikat. Bisa saja. Malaikat kedua mungkin awalnya tidak terlalu kelihatan. Ingat kuburnya kan lebih besar. Itu kayak ruangan, kadang-kadang belok-belok juga. Ya, jadi gua itu kan bukan kayak kita bikin ruangan yang udah kotak begini kan. Gua itu kan alami dia. Jadi kadang ada sudut-sudutnya, ada ini. Oke. Malaikat kedua mungkin awalnya tidak terlalu kelihatan. Dan mungkin hanya 1 yang berbicara. Jadi kemungkinan besar ada 2 malaikat tapi yang ngomong 1. Sehingga Matius hanya berfokus pada 1 malaikat saja. Ya. Nah, sedangkan Lukas menceritakan ada 2 di situ yang ngomong 1 kan? Jadi nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kenapa? Karena Matius dan Markus tidak berkata hanya ada 1 gitu. Kalau mereka bilang hanya ada 1 lalu Lukas bilang ada 2, maka itu kontradiksi. Tapi karena Matius dan Markus tidak bilang hanya 1, mereka berkata seorang malaikat, gitu kan? Seorang malaikat berbicara, maka nggak apa-apa. Memang seorang malaikat berbicara. Bahwa ada yang lain lagi bisa jadi juga, tapi tidak menjadi fokus di Matius maupun di Markus di sini ya. Yang mana yang berbicara apakah yang di sisi kepala Yesus atau ini? Ya, yang berbicara itu sepertinya yang duduk sebelah kanan itu ya. Yang dicatat di Markus di sini, yang duduk sebelah kanan di sini. Oke. Poin nomor 9. Malaikat menyuruh mereka untuk pergi dan memberitahu murid-murid dan Petrus untuk memastikan pada mereka bahwa ia akan bertemu mereka di Galilea. Ya, Yesus akan bertemu mereka di Galilea. Jadi wanita-wanita ini ingat tanpa Maria Magdalena kan? Karena dalam hipotesis kita Maria Magdalena sudah kabur duluan, gitu, sebelum masuk ke kubur ini. Ya, belum. Jadi nggak ada Maria Magdalena di situ. Oke, poin nomor 10, mereka segera pergi ke kota, tetapi melalui jalur yang lain dari yang ditempuh oleh Maria Magdalena. Nah ini sekali lagi hipotesis saya, kita nggak bilang begini, gitu kan? Tapi bisa saja ada beberapa jalan ya, ini dari kubur ke kota. Jadi mereka segera pergi ke kota melalui jalur yang lain dari yang ditempuh oleh Maria Magdalena, sehingga tidak bertemu Maria Magdalena maupun Petrus dan Yohanes yang sedang menuju kubur, gitu ya. Jadi Maria Magdalena sudah pergi duluan, kasih tahu Petrus Yohanes main kabur aja, nggak nunggu Maria juga gitu kan. Maria perempuan lebih pelan harinya, gitu kan. Yang paling nggak sabar Yohanes bilang dia nyampe duluan, dia paling muda, berarti larinya paling kenceng. Ya. Tapi dia agak penakut, jadi nyampe kubur nggak berani masuk, nungguin Petrus di situ. Ya. Nungguin Petrus. Jadi, sedangkan para wanita ini pergi pakai jalan lain, jadi mereka nggak ketemu tuh dengan Petrus dan Yohanes di situ. Ya. Tidak bertemu Maria Magdalena maupun Petrus dan Yohanes sedang menuju kubur. Dalam hati para wanita bercampur rasa takut dan sukacita. Mereka senang, tapi hampir tidak dapat percaya dan juga takut. Sambil berlari, para wanita tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun yang mereka jumpai di perjalanan. Ini yang dicatat dalam Markus 16 ayat 8. Mereka tidak kasih tahu siapa-siapa, misalnya orang-orang lain gitu, yang dalam perjalanan. Poin nomor 11, sementara para wanita lari ke kota, Maria Magdalena dan Petrus dan Yohanes kembali ke kubur. Yohanes sampai duluan, baru Petrus. Keduanya melihat kubur yang kosong dan melihat kain peluh dan kain kapan yang tergulung dan pulang. Pada waktu itu mereka belum tahu alasan sebenarnya tubuh Yesus menghilang, walaupun mereka mulai menyocok-nyocokkan perkataan Yesus dan mulai percaya. Ya, mulai percaya. Sini katakan. Ayat 12. Poin 12. Sementara itu Maria Magdalena karena pelan baru sampai. Jadi Petrus Yohanes sepertinya udah nggak ada juga.
ia melihat kubur yang kosong dan benar-benar mengira bahwa tubuh Tuhan dicuri. Sementara Maria Magdalena sendirian bersedih, ia melihat dua malaikat, mungkin yang sama dengan yang dilihat oleh wanita-wanita lain di sini. Ya, dia melihat dua malaikat. Nah, kenapa malaikat-malaikat ini nggak dilihat oleh Petrus dan Yohanes? Tanyanya kan? Ya bisa jadi memang malaikat sengaja tidak mau menampakkan diri kepada mereka. Nah, jadi Petrus dan Yohanes tidak melihat malaikat-malaikat ini. Ya, tapi wanita-wanita baik yang pertama maupun Maria Magdalena melihat mereka. Kemudian poin 14, Tuhan Yesus selalu menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, ini menggenapi yang Markus juga dikatakan Tuhan Yesus menampakkan diri pertama itu kepada Maria Magdalena. Jadi orang pertama yang melihat Yesus yang sudah dibangkitkan adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena. Pada dialah Tuhan Yesus pertama menampakkan diri kepada. Ya. Dan lalu percakapan Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena dicatat di Injil Yohanes di situ, bahwa pertama dia kira tukang taman, ya. Dia kira tukang taman, lalu baru setelah Yesus panggil dia sadar itu Tuhan Yesus. Lalu dia dekat kaki Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang, jangan terus berpegang pada aku. Jangan terus berpegang pada aku. Oke. Poin 15. Yang di Matius 28 ayat 8 itu kan. Oh iya ayat 9. Jadi itu terjadi setelah Yesus menampakkan diri dulu kepada Maria Magdalena sendiri. Benar. Jadi kalau saya ambil contoh ya, misalnya ini bubur. Ini bubur nih. Ini kota. Katakanlah ada dua jalan di sini kan. Ini misalnya nih ya. Jadi pertama-tama perempuan-perempuan kan nyampe di sini. Terserah lah dia mau pakai jalan mana. Yang awal nggak terlalu penting. Tapi kemudian katakanlah Maria Magdalena MM ya kita bilang aja. MM. Dia bukan di permen MM itu. Dia pergi ke sini, lalu panggil Petrus dan Yohanes, PY. Ya, akhirnya mereka ke sini. Sementara mereka ke sini, ini sudah wanita-wanita sudah jalan ini misalnya. Ya, jalan ini, jadi Petrus Yohanes nyampe duluan, lihat nggak ada orang, segala macam, mereka pergi, baru MM balik lagi, Maria Magdalena balik lagi, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia di sini, sementara para wanita sudah di tengah jalan, dan sesudah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada wanita-wanita yang di sini, yang di tengah jalan ini. Itu yang dicatat juga oleh Matius. Nah, itu ada di poin yang ke 16 kita. Ya. Poin 16. Ya, tapi poin 15 dulu, Maria lalu pergi memberitahukan murid-murid lain, tapi mereka tidak terlalu percaya kepadanya. Poin 16, setelah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tapi kemungkinan sebelum Maria Magdalena sampai pada murid yang lain, yaitu saat para wanita lain sedang dalam perjalanan kota tanpa berani beritahu siapa-siapa pun kata-kata malaikat, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada wanita-wanita lain itu. Ya. Jadi, ini adalah salah satu kemungkinan harmonisasi dari perikop-perikop tentang kebangkitan yang ada. Apakah memang benar persis seperti terjadi seperti ini? Ya saya nggak tahu absolut. Tapi ini salah satu cara gitu kan mengharmonisasinya sehingga kita berkata bahwa tidak terbukti ada kesalahan gitu. Tidak terbukti ada kesalahan di dalam atau kontradiksi di dalam catatan-catatan ini, melainkan bahwa catatan-catatan ini adalah 4 catatan dari saksi mata yang independen. Ya, mereka tidak kolusi. Kalau mereka kolusi kan mestinya cocok-cocokin ini dong, cocok-cocokin ini kan. Mereka tidak kolusi, mereka semua mencatat dari sumber-sumber dan sudut pandang mereka sendiri, gitu ya. Yang semuanya bisa diharmoniskan, gitu ya. Walaupun sekilas tampak, katakanlah tampak kontradiksi, tapi ternyata tidak harus kontradiksi. Jadi dengan demikian kita bisa yakin dan percaya bahwa kebangkitan Yesus benar-benar terjadi. Bahkan ada saksi kelima sebenarnya, yaitu Paulus. Jadi ada 4 Injil, 4 Injil sebagai saksi kebangkitan Yesus.
Kemudian saksi kelima adalah Paulus. Kita buka dalam 1 Korintus ini ya. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 dari ayat 3. 1 Korintus 15 dari ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Oke, dan sebagainya. Jadi saksi kelima adalah Paulus yang tercatat bagi kita. Jadi ada 5 dokumen independen yang tidak saling kolusi, yang menyatakan bahwa Yesus bangkit. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat 1 Korintus dengan menyatakan saksi matanya. Saksi matanya siapa ada. Jadi dan semua dokumen ini ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 20 sampai 30 tahun setelah peristiwa. Jadi bukan ratusan tahun setelahnya. Bukan apalagi ribuan tahun setelahnya, enggak. Tapi dalam kurun waktu, artinya orang-orang yang bersangkutan masih hidup gitu. Kalau ada orang yang meragukan, dia bisa tanya Petrus, tanya Maria Magdalena, dia bisa Paulus malah bilang 500 orang kebanyakan masih hidup sampai sekarang. Jadi inilah alasannya mengapa kekristenan bisa bangkit, bisa kalau misalnya kekristenan itu palsu, mestinya nggak ada orang yang mau ikut, ya. Oke, tadi ada mau tanya, gimana? Apakah tadi saya salah ya dengan penjelasan Bapak bahwa ketika Maria Magdalena bersama ke situ, kemudian tubuh kosong, kemudian mereka dia pergi memanggil Rasul Paulus dan Yohanes, kemudian mereka kembali lagi bagi bertiga, dan setelah itu Paulus dan Yohanes pergi, Petrus dan Yohanes pergi, kemudian Maria Magdalena mengikuti mereka, kemudian akhirnya balik lagi. Enggak ngikutin mereka. Ya maksudnya ke kubur itu gitu. Jadi kan Maria Magdalena tinggal gitu Pak ya? Tinggal. Oke. Tinggal. Berarti saya yang salah. Tinggal itulah makanya dia bisa ketemu Yesus. Ya, ketemu malaikat dulu. Ketemu malaikat dulu, habis ketemu Yesus. Pak, yang di 1 Korintus itu ayat 5, mengapa tidak dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian para wanita dan dari Kefas. Ya makanya kita bilang inilah tiap-tiap orang memiliki penekanan masing-masing. Dan Anda harus lihat ini, perspektif Paulus itu sudah apologetika. Jadi dia mau membuktikan kebangkitan Yesus, sedangkan perspektif para Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah menceritakan peristiwa hari itu. Jadi menceritakan peristiwa hari itu, mereka mencatat memang yang pertama melihat itu wanita. Nah, ini hebatnya. Wanita di zaman itu tidak seperti sekarang, sesudah kekristenan dan sebagainya. Wanita di zaman itu dianggap rendah gitu. Dan kesaksian wanita di hadapan hukum itu lemah. Jadi Anda perlu, kalau saya nggak salah ya, 3 wanita bersaksi baru bisa lawan 1 orang laki-laki gitu, atau gimana gitu. Pokoknya ada hitung-hitungannya mereka lah. Nggak jelas gitu ya. Nah, tapi intinya makanya waktu Paulus menulis 1 Korintus, yang dia fokuskan adalah semua yang laki-laki gitu. Ya. Dia tidak berfokus kepada kesaksian perempuannya, karena dia sedang kayak di suatu pengadilan itu sedang menyatakan bukti-bukti, maka dia ambil bukti-bukti yang terkuatnya menurut orang zaman itu gitu loh. Jadi dia tidak berfokus ke yang perempuan gitu. Tetapi itu sebenarnya adalah salah satu bukti bahwa kebangkitan Yesus itu bukan rekayasa. Kalau misalnya hasil rekayasa, para penulis Injil itu nggak mungkin taruh saksi pertama dan utamanya adalah perempuan sebenarnya. Karena perempuan di zaman itu dianggap kesaksiannya lemah. Kalau misalnya kebangkitan Yesus itu hasil rekayasa, pasti mereka kasih saksi pertama aja. Ini rasul-rasul atau bahkan entah siapa lagi lah gitu yang mereka bikin yang otoritasnya kuat begitu. Ya. Tapi enggak, para Injil konsisten mengatakan saksi-saksi pertama adalah perempuan-perempuan. Ya, Maria Magdalena juga perempuan yang lain, dan itu mengindikasikan satu itu bukan hasil rekayasa. Nah, tapi ketika Paulus mau ngomongin ini, ya dia kan nggak harus dia tidak berkata dia kasih tahu semua juga. Dia kan hanya pilih yang tertentu yang dia mau tekankan, gitu kan? Dia tekankan mengenai yang lain.
Oke ya, baik. Ya, ya Bu Linda. Itu kalau di Yohanes 20 tadi saya baca kan Tuhan Yesus menyapa perempuan ini ya, ibu mengapa engkau menangis? Biasanya kan dia bilangnya perempuan Pak, nggak bilang ibu. Ya, ibu di situ dalam pengertian kayak bukan ibu dalam pengertian mama gitu. Ibu dalam pengertian kayak nyonya gitu. Ya, jadi kayak bukan ibu ini. Kata ibu kan bisa ada beberapa arti kan, bahasa Indonesia kan. Jadi bukan ibu. Kalau bahasa Yunani ibu yang artinya ibu kandung, mama itu meter. Meter, misalnya begini. Ya, meter. Ini akar kata mother juga dari sini kan, mother, meter ya, matrilineal. Nah, dia Tuhan Yesus nggak ada pakai kata ini, tapi dia pakai kata lain gune, gunai. Ya. Jadi ini ibu dalam pengertian kayak nyonya, gitu. Ya, atau madam. Ya, pengertian. Ya. Oke, baik. Jadi ini nanti yang mengenai Filipi baru kita lanjutkan lagi di kali berikutnya. Moga-moga ini bermanfaat bagi kita. Oke, kita akan tutup dalam doa ya. Dalam doa. Kakak Oman kita dalam doa. Kita berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan, kita syukur buat sekolah dewasa yang sudah kami jalani. Biar Tuhan Tuhan selalu melekat dalam hati kami dan bertujuh dari setiap hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat saudara Stephen, bahwa memberikan makmur Tuhan buat dia kalau yang berkati Tuhan setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mengikuti kebaktian bersama, kau yang pimpin acara dari awal hingga akhirnya kami rindukan Tuhan ada jiwa-jiwa yang di depan yang menerima Kau Tuhan sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin.